Jaksa cecar ahli pihak Kuat Ma'ruf soal tutup pintu di TKP pembunuhan. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jaksa penuntut umum mencecar ahli pidana dari UII Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan soal seseorang yang menutup pintu di tempat kejadian perkara suatu tindak pidana. Arif mengatakan hal itu harus dilihat dari sikap batin seseorang tersebut. Hal itu diungkap Arif saat menjadi saksi ahli meringankan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf di sidang pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Kuat Ma'ruf merupakan sopir keluarga mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Jaksa mulanya menganalogikan ada seseorang menutup pintu agar teriakan korban tidak terdengar saat pelaku melakukan penganiayaan. Jaksa bertanya apakah sikap menutup pintu itu sudah masuk dalam perbuatan melakukan penganiayaan berencana. Sekarang saya membawa ilustrasinya seperti ini Pak Doktor. Si A si B menganiaya si C atau ingin melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau memukul si C, lokasinya di dalam kamar kos-kosan. Nah, ketika si A akan memukul si C ini kan berteriak ribut. Akhirnya, si B ini menutup pintu, mengunci semua ruang-ruang sekat yang ada udaranya dia tutup, sikap batinnya agar teriakan korban si C ini agar tidak terdengar. Kalau sikap batinnya seperti itu masuk tidak sama-sama melakukan atau berencana melakukan penganiayaan itu? Tanya jaksa. Arif lalu menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Arif, hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sikap menutup pintu itu adalah bagian dari perencanaan penganiayaan. Ya, berarti antara A dan B ada kesepakatannya terlebih dahulu bahwa mereka sikap batinnya untuk mewujudkan delik yaitu menganiaya C, jadi itu harus dibuktikan dulu itu, bukan karena menutup jendela kemudian si C itu turut serta. Jadi harus ada pembuktian dulu ketika menutup jendela itu dimaksudkan supaya ketika si A melakukan penganiayaan tidak didengar oleh orang lain, kata Arif. Jaksa mencecar Arif bila dalam kasus tersebut ternyata seseorang itu terbukti menutup pintu agar teriakan korban tidak terdengar. Arif tetap bersikeras semua itu harus dibuktikan menurut sikap batin seseorang tersebut. Ternyata tergambar dalam proses pembuktian si B ini tujuannya menutup pintu dan sebagainya supaya teriakan si C tidak terdengar, berarti menurut ahli, tanya jaksa. Ya, itu harus dibuktikan sikap batinnya ketika melakukan itu masuk ke pembuktian, jawab Arif. Jaksa kembali mencecar Arif. Jaksa bertanya bila sikap seseorang yang menutup pintu agar teriakan korban tidak terdengar itu terbukti di persidangan, apakah itu masih tetap disebut tidak terbukti? Maksud saya ketika itu sudah dapat dibuktikan dan muncul di persidangan, tujuan menutup pintu itu untuk sehingga tidak terdengar jeritan-jeritan korban, itu menurut ahli terbukti tidak? Pandangan ahli, tanya jaksa. Arif mengatakan soal terbukti atau tidaknya menjadi penilaian majelis hakim. Arif lagi-lagi mengatakan pembuktian itu harus dilihat dari sikap batin seseorang tersebut. Kalau terbukti tidak, ahli tidak mengerti. Tetapi kalau sudah dibuktikan dan dinilai oleh hakim itu terbukti ada sikap batinnya menutup jendela itu dimaksudkan untuk bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh A, itu ada turut sertanya, tapi persoalannya itu terbukti atau tidak, ahli kan tidak ngerti, kata Arif. Kuat diduga tutup pintu di TKP pembunuhan Yosua. Dalam dakwaan, Kuat Ma'ruf sempat menutup pintu balkon saat berada di lokasi yang menjadi rencana Ferdi Sambo membunuh Yosua, yaitu rumah dinas Duren 3, padahal, menurut jaksa, masih terang benderang. Hal itu diungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2, tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Dirianto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga, kata jaksa. Rumah dinas Duren 3 itu diketahui merupakan lokasi Ferdi Sambo memerintahkan Barada Richard Eliezer menembak Yosua. Ricky dan Kuat disebut ikut menyaksikan peristiwa itu, sedangkan istri Sambo, Putri Chandrawati, berada di dalam kamar yang jaraknya sekitar 3 meter. Dalam persidangan ini, Kuat Ma'ruf didakwa ikut melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua.
Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo. Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Yosua dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Yosua melakukan perlawanan. Ucap jaksa, Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.